Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 ingin berjuang bersama untuk memberikan penyampaian materi terbaik kami. Tak kenal maka tak sayang, sudah sayang maka jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Desta Aulia Rahma dari kelompok 2 yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk memaparkan rangkaian materi yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi tolong teman-teman perhatikan kata-katanya, bukan muka saya karena nanti bikin jatuh cinta. Oke baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang spektrofotometer, di mana isi materi yang akan kami bahas, yang pertama ada sejarah dan pengertian, kedua jenis-jenis dan prinsip kerja, ketiga ada fungsi, keempat besaran optik, gelombang cahaya dan partikel cahaya, kelima ada prosedur kerja, keenam cara merawat, dan yang terakhir ada konsep fisika. Baiklah, langsung saja kita simak isi dari materi yang pertama, yaitu tentang sejarah dan pengertian spektrofotometer yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Spektrofotometer diawali pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1802, di mana William Hyde Wollaston memperoleh penemuan dalam spektrum optik matahari yang ternyata tidak terdiri dari gradasi yang saling sambung dan tidak terputus, melainkan terdiri atas ratusan celah sempit. Dari temuan tadi kemudian diperkuat oleh penemuan ahli optika Jerman, yaitu Joseph von Fraunhofer, yang memperoleh temuan dari hasil penelitian Isaac Newton, di mana ia melihat garis hitam yang melewati spektrum matahari. Fraunhofer lantas mengukur panjang gelombang dari garis-garis hitam tersebut dan berhasil memetakan sekitar 570 garis yang kemudian disebut dengan garis Fraunhofer. Gustav Kirchhoff dan Robert Bunsen menarik kesimpulan dari penemuan-penemuan yang sudah dilakukan penemu sebelumnya dan menyatakan bahwa garis-garis hitam dalam spektrum optik matahari tersebut berkaitan erat dengan elemen kimia. Garis hitam itu ditimbulkan oleh adanya penyerapan elemen kimia yang berada pada lapisan paling atas dari matahari. Puncaknya, pada tahun 1905 ditemukan spektrometer sederhana yang berwujud menyerupai tabung dan dapat memecah cahaya menjadi spektrum optik dengan memanfaatkan gesekan difraksi, yang merupakan peristiwa pembelokan dan penyebaran gelombang dengan memanfaatkan celah sempit sebagai penghalang. Menurut Eliwati Hasibuan dalam tulisannya berjudul Pengenalan Spektrofotometri pada mahasiswa yang melakukan penelitian di Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran USU tahun 2015. Spektrofotometer merupakan alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer merupakan alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dan panjang gelombang tertentu. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan. Singkatnya, spektrofotometer adalah alat untuk mengukur energi yang ditransmisikan dari panjang gelombang. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis dan prinsip kerja, akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilahkan.
Jenis-jenis dan prinsip kerja spektrofotometer. Yang pertama itu ada spektrofotometer single beam, di mana single beam mengukur intensitas cahaya sebelum dan sesudah melewati sampel jenis ini lebih sederhana dan murah. Dan yang kedua itu ada spektrofotometer double beam. Double beam memisahkan cahaya menjadi dua fraksi, satu melewati sampel dan satu bertindak sebagai referensi. Dan yang ketiga ada spektrofotometer visible atau VIS. Visible mengunir obersbonsi zat pada cahaya tampak 400 sampai 1000 nanometer. Dan yang keempat ada spektrofotometer UV ultraviolet yang digunakan untuk analisis di berbagai disiplin ilmu seperti kimia analitik dan forensik. Dan yang kelima ada spektrofotometer UV VIS yang mengukur absorbansi beban pada sinar ultraviolet dan tampok. 6. Yaitu spektrofotometer infrared digunakan untuk analisis senyawa organik di berbagai keadaan. Dan yang ketujuh ada spektrofotometer atom. Serapan atom menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel cair melalui panjang gelombang cahaya tertentu. Adapun prinsip kerja berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dan panjang jalur cahaya yang dilalui. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi dari spektrofotometer yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Bagian spektrofotometer. Bagian-bagian yang ada pada spektrofotometer ini ada sumber cahaya, monokromator, kemudian ada sampel kompartemen atau wadah kuvet, lalu ada detektor, indikator, dan amplifier. Namun beberapa di sini yang saya jabarkan hanya ada sumber cahaya, monokromator, detektor, dan sampel kompartemen. Yang pertama ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang ada pada spektrofotometer ini diperoleh dari lampu. Lampu yang biasa digunakan adalah lampu tungsten dan lampu deuterium. Lampu tungsten ini lifetime-nya kira-kira sekitar 1000 jam. Sedangkan lampu deuterium ini lifetime-nya kira-kira sekitar 500 jam. Kemudian ada monokromator spektrofotometer. Monokromator ini merupakan bagian yang ada pada spektrofotometer. Fungsinya ini untuk memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Kemudian ada sampel kompartemen. Sampel kompartemen ini digunakan untuk meletakkan sampel dalam kuvet. Kuvet sendiri adalah komponen atau wadah yang terbuat dari kaca, kuarsa, ataupun silika. Silika ini untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Kemudian terakhir ada detektor spektrofotometer. Detektor spektrofotometer fungsinya menangkap sinar yang telah melewati sampel untuk kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh amplifier sehingga didapatkan besaran nilai. Selanjutnya, untuk materi yang keempat, yaitu tentang besaran optik, gelombang cahaya, dan partikel cahaya, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Besaran optik itu ada dua. Yang pertama, panjang gelombang sama sifat interaksi cahaya. Kalau gelombang cahaya panjang gelombangnya itu
400 sampai 700 yang berfungsi untuk mengidentifikasikan senyawa sinar UV. Partikel cahaya contoh dari partikel cahaya yaitu lampu halogen, lampu divetrum, dan lampu X-neon. Selanjutnya, untuk materi yang kelima, yaitu tentang prosedur kerja dari spektrofotometer yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur atau langkah kerja dari spektrofotometer. Yang pertama, kita harus menyiapkan sampel yang akan kita analisa terlebih dahulu dan juga larutan kontrol atau larutan blank. Yang kedua, jangan lupa untuk membersihkan tabung reaksi atau kuvet dengan bersih menggunakan kain bebas serat. Selanjutnya, masukkan sampel pada kuvet tersebut. Yang ketiga, atur dan tentukan panjang dari gelombang cahaya untuk menganalisa sampel yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang keempat, selanjutnya adalah melakukan kalibrasi, yaitu dengan cara meletakkan larutan kontrol pada kuvet dan tutup spektrofotometer. Jangan lupa untuk mencatat nilai yang ditunjukkan karena ini dapat dibutuhkan nantinya. Yang kelima, selanjutnya adalah mengeluarkan larutan kontrol dan hasil uji kalibrasi. Pada langkah ini, jarum pada layar yang ditunjukkan itu harus berada pada angka 0. Jika jarum pada layar tidak berada pada angka 0, maka harus mengulang uji kalibrasi lagi. Yang keenam, selanjutnya adalah mengukur absorbansi dari sampel, yaitu dengan cara masukkan sampel setelah mengeluarkan larutan kontrol. Selanjutnya menunggu beberapa detik sampai angka pada layar berhenti dan jarum menjadi stabil. Jangan lupa juga untuk mencatat hasil yang ditunjukkan. Yang ketujuh, tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan dengan hasil yang telah dicatat sebelumnya. Yang terakhir, jika semuanya sudah selesai, jangan lupa untuk mengeluarkan dan mensterilkan kuvet. Setelah itu, bersihkan dan matikan spektrofotometer dan juga cabut daya listrik bila alat spektrofotometer ini sudah tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Selanjutnya, untuk materi yang keenam, yaitu tentang cara merawat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Nah, untuk menjaga spektrofotometer tetap bagus, tetap berkualitas, tetap terjaga, di sini ada cara merawat spektrofotometer. Yang pertama itu dengan cara memakai buku panduan atau menanya pada yang ahli tentang bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua adalah letakkan spektrofotometer pada tempat yang stabil dan kokoh, dan juga menggunakan kuvet yang sesuai dengan jenis spektrofotometer. Kemudian setelah digunakan, spektrofotometer itu harus dibersihkan dan juga ketika sudah tidak digunakan lagi bisa dicabut dayanya. Kemudian lakukan pengecekan lifetime secara berkala dan kalibrasi secara berkala juga. Kemudian konsultasikan dengan service center jika ada kerusakan. Yang terakhir, siapkan lampu pengganti jika lifetime lampu mendekati habis. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tentang konsep fisika akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Jadi, konsep fisika dari spektrofotometer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu spektrum elektromagnetik dan yang kedua yaitu transmisi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik beserta rumus dan juga cara penggunaannya. Nah, spektrum elektromagnetik ini yaitu rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik termasuk sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan juga gelombang mikro serta radio. Spektrum ini dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, dan juga tenaga per fotonnya.
Selanjutnya, yang kedua yaitu ada rumus dari spektrum elektromagnetik ini sendiri. Rumus dasar yang menghubungkan kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan juga frekuensi, yaitu C sama dengan lambda dikali F, di mana C ini yaitu kecepatan cahaya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second di ruang hampa. Lambda yaitu panjang gelombang dan F adalah frekuensi. Selanjutnya, ada beberapa cara spektrum elektromagnetik ini digunakan di dalam spektrofotometer. Yang pertama, panjang gelombang dan rentang spektrum. Ini artinya spektrofotometer ini dapat memindai berbagai panjang gelombang dari spektrum elektromagnetik, termasuk sinar ultraviolet, tampak, dan inframerah. Selanjutnya yang kedua ada transmisi dan penyerapan. Nah, ini tuh di dalam spektrofotometer mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu dan seberapa banyak cahaya yang diteruskan atau yang biasa disebut dengan transmisi. Selanjutnya ada kromatografi dan identifikasi. Jadi, setiap zat memiliki spektrum penyerapan khas yang dikenal sebagai spektrum serapan. Nah, spektrofotometer ini memiliki kemampuan untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang yang berbeda dengan resolusi tertentu. Nah, secara keseluruhan, penggunaan spektrum elektromagnetik ini dalam spektrofotometer memungkinkan analisis kuantitatif dan kualitatif dengan mengukur interaksi cahaya pada berbagai panjang gelombang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada transmisi. Jadi, transmisi di dalam spektrofotometer ini adalah proses di mana cahaya yang melewati sampel tanpa diabsorpsi. Ini berlawanan dengan penyerapan, di mana cahaya diabsorpsi oleh sampel. Transmisi ini sangat penting di dalam spektrofotometer karena membantu mengukur konsentrasi sampel dan juga mengidentifikasi senyawa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengukuran transmisi. Di dalam pengukuran transmisi, spektrofotometer mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel tanpa diabsorpsi. Hasil pengukuran ini digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan ataupun mengidentifikasi senyawa berdasarkan spektrum transmisi yang unik untuk setiap nyawa. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada contoh aplikasi dari transmisi ini. Jadi contoh aplikasi transmisi di dalam spektrofotometer ini yaitu pengukuran konsentrasi suatu senyawa organik di dalam larutan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Absorbansi ini pada panjang gelombang tertentu dapat diukur dan juga kemudian dihitung konsentrasi larutannya menggunakan hukum Bill-Lambert. Lalu yang keempat yaitu ada rumus transmisi dalam. Nah, rumus transmisi di dalam spektrofotometer ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara intensitas cahaya yang datang dan juga intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh sampel. Yang pertama itu ada rumus transmisi. Jadi, rumus transmisi ini didefinisikan sebagai rasio antara intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan intensitas cahaya yang datang. Yang kedua itu ada absorbansi. Nah, absorbansi ini didefinisikan sebagai logaritma alih dari rasio antara intensitas cahaya yang datang dan intensitas cahaya yang ditransmisikan. Selanjutnya ada hubungan absorbansi dan juga konsentrasi. Nah, menurut hukum Bill-Lambert, absorbansi ini berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang jalan. Nah, bisa didefinisikan di rumus berikut yaitu A sama dengan epsilon kali C kali L, di mana epsilon yaitu koefisien absorpsi molar, C adalah konsentrasi larutan, dan L adalah panjang jalan larutan. Nah, dengan demikian, transmisi dalam spektrofotometer ini dapat dihitung menggunakan rumus transmisi dan juga absorbansi dapat dihubungkan dengan konsentrasi larutan menggunakan hukum Bill-Lambert. Nah, mungkin hanya ini penyampaian materi mengenai spektrofotometer dari kelompok kami, di mana dapat disimpulkan bahwa sejarah spektrofotometer dimulai pada tahun 1802 ketika William Hyde Wollaston menemukan celah-celah dalam spektrum matahari. Gustav Kirchhoff dan Robert Bunsen menangkap garis hitam dan spektrum dengan unsur kimia. Joseph Van Hopper memetakan sekitar
570 garis hitam yang dikenal sebagai garis Fraunhofer. Pada tahun 1905, spektrofotometer sederhana ditemukan untuk memecah cahaya menggunakan difraksi. Pada pengertian spektrofotometer terdiri dari spektrofotometer dan fotometer. Singkatnya, alat ini digunakan untuk mengukur energi yang ditransmisikan dari panjang gelombang. Jenis-jenis dari alat ini ada single beam, double beam, visible, ultraviolet, UV visible, dan infrared. Prinsip kerja dari alat ini menggunakan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi larutan dan panjang jalur cahaya yang dilalui. Fungsi dari masing-masing bagian ada monokromator, wadah sampel, dan detektor. Materi ini membahas juga tentang besaran optik, gelombang cahaya, dan partikel cahaya. Prosedur kerja melibatkan persiapan sampel, kalibrasi alat, pengukuran, absorbansi, dan pembersihan. Untuk perawatan pada alat ini dengan membaca panduan penggunaan bila ada kerusakan. Konsep fisika yang terdapat pada materi kali ini adalah spektrum elektromagnetik dan transmisi. Dari kesimpulan tadi, saya harap dapat memberikan ilmu yang baik dan teman-teman dapat mempelajarinya. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.